Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk sahabat-sahabatku semua dan selamat bertemu kembali dengan Pak Toce Ahmad. Nah, sahabat semua, bagaimana kabarnya di siang hari ini ya? Tentunya kita berharap pada kesempatan yang sangat mulia ini kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah sobat, kali ini ya kita akan bersama-sama melihat video yang cukup lama sahabat ya. Video dari adik Farel Prayoga tentunya, dimana video ini tentang citra ya, atau tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah sahabat di SDN 2 Kebundungan. Dan tentunya sahabat-sahabatku sudah tahu, yaitu Bu Ambarwati SPD, di mana beliau akan mengupas habis tentang Farel Prayoga. Baju yang dipakai itu baju seragam sekolah. Pemirsa, jumpa lagi sama saya Ari Lestari dalam program podcast Banyuwangi Net TV, yaitu Ngopi, ngobrol yang pasti-pasti. Dan yang pasti sekarang yang lagi viral di Banyuwangi adalah Farel Prayoga. Tahu kan? Penyanyi cilik. Nah ini sahabat ya, jadi saya mengambil videonya dari Mbak Ari Lestari tadi ya, yaitu podcast. Dan tentunya sahabat-sahabatku, kita akan mendengarkan atau melihat bersama-sama bagaimana tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah tentang Farel Prayoga. Nah ini videonya sahabat. Yang lagi viral nih, namanya kemana-mana, di TikTok ada, di YouTube ada, Instagram ada. Nah kira-kira siapa sih Farel ini? Kenapa kok jadi booming sekali? Lalu banyak sekali pro kontra yang menemani perjalanan Farel ini ya, seperti komentar-komentar netizen, komentar-komentar bahkan dari pemerintah setempat yang mengenai pendidikannya. Nah sekarang saya sudah ditemani dengan sosok yang sangat berpengaruh bagi dunia pendidikannya Farel, yaitu Ibu Ambarwati. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih loh Bu sudah memenuhi undangan kita di podcast ini. Ibu sekarang kesibukannya apa? Saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebundungan. Nah ini sahabat, jadi ini adalah Ibu Ambarwati SPD sahabat, dimana Ibu Ambarwati ini selaku Kepala Sekolah adik Farel Prayoga ketika adik Farel Prayoga masih sekolah di sekolah dasar. Dan video ini saya ambil ya, itu di channelnya Mbak Ari Lestari tadi, podcastnya. Dan ini dibuat 2 tahun yang lalu sahabat. Coba kita lanjutkan bagaimana tanggapan dari Ibu Ambarwati tentang Farel Prayoga. Dan pas banget Farel sekolah di sana ya. Saya bertugas di SD Kebundungan 2 itu per tanggal 30 Juni. 30 baru saja. Iya. Itu pertama kali saya masuk di SD itu kan sudah diberitahu sama guru-guru itu, Bu, di sini ini ada penyanyi cilik yang terkenal. Masa iya, saya kan bilang gitu. Namanya siapa? Farel, coba panggil ke sini. Ya. Saya panggil, akhirnya saya akrab juga. Saya suruh nyanyi juga mau. Ternyata suaranya bagus. Ibu taunya pertama kali Farel viral itu berarti dari guru-guru atau Ibu pernah lihat langsung di sosmed seperti itu Bu? Oh begini, pada waktu Farel itu mau berangkat ke Jakarta, itu ibunya telepon. Isinya telepon itu izin sama saya bahwa Farel itu diundang Bapak Jokowi ya untuk mengisi acara di Istana Merdeka. Saya kaget juga. Benar seperti itu Bu? Iya. Coba kalau memang benar tolong undangannya itu dikirim ke saya, dikirim itu undang. Nah ini sahabat, jadi ada undangan dari Kementerian Sekretariat Negara ya, Sekretariat Presiden, di mana pada waktu itu orang tua dari adik Farel Prayoga itu mendapatkan surat, dan ini ditunjukkan untuk Ibu Kepala Sekolah. Nah ini suratnya sahabat. Hanya dikirim, terus ibunya Farel, gimana Bu? Boleh apa tidak? Saya sebagai kepala sekolah kan terkejut ya, tentu saja boleh. Karena apa?
Ya mungkinlah yang namanya orang desa dipanggil orang nomor 1 di Indonesia itu kan suatu anugerah dan kebanggaan, mukjizat yang luar biasa. Akhirnya saya izinkan. Itu kebetulan pada tanggal 17 nanti sebetulnya Farel ini mau ngisi acara di Desa Kepundungan dalam rangka kemerdekaan itu ada upacara se-Desa Kepundungan. Sebetulnya Farel itu suruh ngisi nyanyi di situ, karena berbenturan dengan ada undangan di Istana Negara. Saya izinkan berangkat ke Jakarta. Gas lah Bu ya. Gimana? Gas aja langsung. Tak gas. Makanya kan, ya Bu, berangkat aja. Berarti Ibu mengizinkan? Ya saya izinkan, saya gitu. Saya telepon ke panitia HUTRI Desa Kepundungan. Langsung hari itu juga. Gimana Bu? Gitu. Mohon maaf ya Pak, untuk acara besok jadwalnya Farel di-cancel saja. Setelah itu saya hari Selasa kan ke Banyuwangi, ada rapat kepala sekolah di situ. HP saya ada mbak masuk Farel sudah di bandara. Duduk hati saya ini ya bingung, air mata mau keluar, tampet wes saya ndak tahu lah gimana ya. HP saya kok bunyi terus, itu ada apa saya gitu. Ternyata Farel sudah Pulang. belum ya, masih di istana tampil tuh, guru-guru semua. Jadi saya bingung, coba dilihat lah itu teman-teman guru tuh. Sebenarnya pada waktu itu adik Farel Prayoga itu sudah ada job sahabat ya, yaitu kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan Ibu Ambarwati, yaitu untuk mengisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, kalau nggak salah itu tahun 2022. Namun pada waktu itu karena adik Farel Prayoga ada undangan khusus ya di Istana Kepresidenan, ternyata tadi menurut Ibu Ambarwati itu untuk tampil di desanya itu di-cancel. Lihatnya itu di streaming TV ya, itu di situ. Nah, pada waktu tampil hari itu juga saya langsung nangis. Kenapa? Baju yang dipakai itu baju seragam sekolah. Nah ini sahabat, jadi ini adalah baju sekolahnya ya, atau seragam sekolah di SDN 2 Kepundungan yang dipakai. Saya kalau ingat itu, gimana kalau nangis lagi ini ya? Enggak apa-apa, kan itu suatu wujud kebanggaan Ya Ibu. itu yang dipakai pada waktu nyanyi di Istana Negara itu baju alma mater SD 2 Kepundungan. Akhirnya Dewan Guru dan anak-anak yang mengikuti lomba senam saya abaikan. Saya sudah tidak melihat lomba senam itu karena HP itu bunyi terus. Fokus dulu Bu ya. Fokus sama Farel, suruh ngirim data dan lain-lain. Nah, setelah pengumuman, alhamdulillah masih dapat juara 3 untuk SD saya lomba senam. Berarti sempat teralihkan Bu ya perhatiannya, karena sangat antusias melihat anak didiknya tampil di Istana Negara di hadapan Bapak Presiden. Betul. Berarti ketika Farel itu tampil di Istana Negara, Ibu kan gupuh, ini istilahnya gupuh. Sempat nobar juga nggak Bu mereka Bu? Kalau untuk siswa yang kelas 4, 5, 6 setelah upacara kan dibawa pulang sama orang tuanya. Tinggal guru-guru sama yang ikut senam itu aja. Sama warga se-Desa Kepundungan rame pada waktu itu. Bangga banget ya berarti mereka kepada Farel ini Bu ya. Aduh, Bangga sampai hampir berapa hari itu guru-guru nggak bisa tidur itu gara-gara anak didiknya viral. Nah, kalau Farel ini Bu, anaknya itu kalau di sekolah itu termasuk siswa yang yang aktif atau dia itu pendiam Bu kalau di sekolah Bu? Oh, Farel itu kalau di sekolah walaupun saya baru mengamati kurang lebih 2 bulan ya, Farel itu anaknya aktif sekali. Dia itu bukan pendiam, dia itu memang berani, dia itu disuruh apa saja dia itu mau. Pada waktu akreditasi itu yang diwawancara oleh tim asesor, nah itu saya ambil Farel, mengajukan Farel karena jadi apa yang disampaikan Ibu Ambar tadi, adik Farel Prayoga itu adalah tergolong siswa yang aktif sahabat ya, siswa yang aktif. Nah tadi pada waktu ada penilaian sekolah, nah yang diwawancara itu adalah Farel Prayoga.
SD sini apa prestasinya Bu? Nah, kebetulan saya kan punya anak prestasi, akhirnya langsung pakai apa itu? Pakai proyektor saya tampilkan. Hubungannya dia dengan teman-temannya itu gimana Bu? Dia banyak termasuk anak yang banyak temannya atau yang bagaimana Bu? Farel ini Bu? Farel ini alhamdulillah ya, teman-temannya itu semua pada suka karena Farel sendiri orangnya bukan orang yang pendiam, dia orang yang proaktif dan tidak milih-milih teman. Gampang akrab ya? Gampang akrab, apalagi kalau habis dapat job katakanlah ya, dapat job itu pasti besoknya itu teman-teman satu kelas itu ditraktir sudah. Wah, mantap sahabat ya. Jadi adik Farel Prayoga itu ketika dapat job ya, nah besoknya teman-temannya yang ada di sekolah itu ditraktir semua. Wah, hebat. Hebat sahabat ya. Coba kita lanjut. Jadi setelah Farel viral ini, setelah diundang ke sana kemarin, pernah bertemu lagi nggak Bu sama Farel? Ketemu. Kan hari Jumat kemarin datang dia. Apa yang Ibu sampaikan kepada Farel waktu itu Bu? Ini saya ngomong apa adanya ya. Itu hari Kamis itu di sekolah itu sudah full, banyak tamu, sangat banyak sekali. Tamu dari luar atau? Dari luar, ada yang dari media, pokoknya bermacam-macam lah ya. Bahkan hari Kamis itu saya sempat diminta keterangan tuh pakai kaos olahraga saya. Habis main volley. Jadi wajah saya itu hilap-hilap bagaimana gitu ya. Hilap-hilap bagaimana itu. Nah, setelah itu dengar bahwa Farel Jumat datang. Saya siapkan pentas itu saya siapkan. Sewa terot, pentas saya siapkan. Malam Jumat saya sampai jam 1 malam di sekolah itu. Bikin pentas. Nah, itu berita awal Farel katanya datang habis Jumatan. Ternyata jam 10. Waduh, ayo semua sudah saya gupuh suguh. Kita mau kedatangan, padahal yang datang itu kan anak didik kita. Tapi rasanya seperti pejabat apa yang mau datang. Jadi semua saya siapkan. Syukur alhamdulillah pentas juga. Nah, ini sahabat detik-detik kedatangan adik Farel Prayoga dan ternyata langsung ke sekolahan sahabat ya. Coba kita lanjutkan. Juga bagus, semua berjalan dengan lancar. Nah, pada waktu itu saya dikasih kesempatan untuk berbicara di atas pentas. Nah, sebelum Farel itu masuk ke tempat yang sudah saya sediakan, itu saya ganti dulu toleknya, itu saya ganti dulu. Nah, saya musyawarah dengan guru-guru, semua harus dimusyawarahkan dengan Dewan Guru sebagai tanda ucapan terima kasih. Anak saya yang sudah dipanggil ke Istana Negara, apa yang sekolah kira-kira berikan biar bisa selamanya dikenang. Kalau bunga ya seperti itu, selesai ya sudah. Saya ingat lagi dengan songkok itu, apa itu namanya itu? Udeng tolek ya, toleknya Banyuwangi. Nah, akhirnya guru-guru saya suruh nyari tolek sama sial. Hari Jumat pas Farel datang, itu Bu Camat yang saya suruh ngalungkan sialnya, saya songkoknya. Tapi pada waktu makaikan udeng tolek, air mata saya tidak bisa dibendung. Itu puluhan warga, jangan puluhan, ribuan mungkin datang di halaman SD Kepundungan 2. Saya ikut merasakan bahwa wah, Farel ini ternyata dampaknya besar juga ya Bu ya, terhadap warga desa, terhadap antusiasme warga juga. Ternyata ada cerita tersendiri dari Ibu Ambarwati nih yang sampai meneteskan air mata ketika itu gara-gara yang dipakai di Istana Negara, yaitu baju alma mater. Sampai sekarang kalau cerita itu mungkin saya mau nangis lagi gitu loh. terharu karena warna bajunya pun sudah agak kusam kan. Kelas 6 kan sudah beberapa bulan lagi sudah lulus, makanya kan bajunya sudah apa ya, sudah bolak.
Jadi pada waktu itu sahabat ya, ini membuat kita terharu bahwa yang dipakai Farel Prayoga ketika nyanyi di Istana Kepresidenan itu baju kebanggaan atau alma mater dari SDN 2 Kepundungan, dan apa yang disampaikan Ibu Ambarwati tadi, bajunya itu sudah kusam sahabat ya. Ini juga membuat kita sangat terharu. Itu rencana saya itu nanti kalau diperbolehkan baju yang dipakai Farel di Istana Negara itu nanti kalau sudah lolos mau saya abadikan di sekolah. Oh, wah itu bisa lah ya dibicarakan nanti sama pihak sama pihak keluarga juga. Iya. Nah Bu, ini kan Farel ini Bu ya, fenomenanya kan kemana-mana nih Bu. Ya. Di TikTok, kemudian di Instagram, kemudian di televisi itu juga seliweran Bu, trending di mana-mana. Betul. Nah kemudian dari fenomena ini Bu, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa akan selalu ada namanya pro sama kontra. Betul. Iya kan? Betul. Bahkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri, informasi yang kami dengar, mereka juga ikut memberikan komentar. Katanya jadwal sekolah Farel ini jadi berantakan, dan Kepala Dinas Pendidikan itu berkomentar akan memberikan sanksi tegas kepada manajemen yang katanya diduga menelantarkan pendidikan. Nah, itu benar apa tidak Bu? Tanggapannya gimana? Gini ya, kalau masalah pro dan kontra pasti ada. Itu pada waktu Farel datang hari Jumat, itu saya juga bingung, Bu, saya mau diundang lagi ke Jakarta. Saya pada waktu itu bingung karena saya punya atasan ya. Saya sebagai kepala sekolah, atasan saya adalah Korwil. Nah, setelah Korwil kan kepala dinas. Nah, saya bingung kemana dulu saya harus melangkah. Nah, kebetulan mungkin sudah nyambung antara saya dan Pak Ratno, itu pikirannya sudah klop. Saya pada waktu itu jam 2:30 hari Senin, nah, itu baru nyampe rumah, Pak Ratno telepon. Saya angkat, saya Bapak Suratno. Waduh, saya minta maaf karena saya belum nyimpen nomornya. Saya minta maaf Pak, mohon maaf, memang saya ini hari ini mau hubungi jenengan terkait dengan anak saya Farel. Saya sudah sharing sama Pak Ratno, saya kasih waktu memang 1 minggu. 1 minggu berjalan ini, hari Senin besok tanggal 29 Farel sudah masuk sekolah, dan manajernya juga sudah saya tegaskan kalau yang ngundang itu bukan katakanlah pejabat atau instansi, jangan dilayani. Itu karena Farel itu kan masih kecil, di samping untuk menjaga kesehatan, pendidikannya juga penting. Jadi memang benar sahabat ya yang disampaikan oleh Ibu Ambarwati tadi. Jadi kalau bukan instansi ya tidak diperbolehkan ya adik Farel Prayoga itu untuk tampil. Dan ini demi masa depan adik Farel, karena adik Farel itu masih masa-masa sekolah. Nah, untuk itu Pak David itu kan sudah ke rumah saya ngomong-ngomong masalah itu. Pak David itu siapa Bu? Pak David itu dari Safari Record. Dari manajemennya Farel Bu? Iya. Nah, ini selama 1 minggu mulai hari Senin kemarin untuk belajarnya Farel itu saya pakai daring. Oke. Kebetulan dari pihak Pak Davidnya itu dari Safari Record juga menyediakan guru pendamping. Oh, jadi ada guru privatnya Bu? Ada. Kemarin hari Selasa sempat Zoom di sekolah ya. Itu nanti katakanlah di sekolah nanti pelajarannya apa, langsung di-share lewat grup, dibuka, jadi gurunya yang ngajari di sana. Gitu. Berarti ada pendampingnya. Untuk saat ini antara karirnya dia sama pendidikannya dia harus tetap Masih seimbang ya, Mbak? seimbang. Iya. Tadi kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Ambarwati tentang Farel Prayoga. Kalau kita simpulkan yaitu antara karir dan pendidikan sahabat. Dan ternyata yang disampaikan Ibu Ambarwati tadi adalah sesuatu yang paling tepat ya untuk apa ya, menyeimbangkan atau keseimbangan itu harus seimbang antara karir dan pendidikan. Mudah-mudahan dengan video tadi sahabat kita lebih tahu bagaimana adik Farel Prayoga ketika masih sekolah di SDN 2 Kepundungan, di mana pada waktu itu mengawali sejarah yaitu tentang viralnya artis Farel Prayoga.
Dan jangan lupa sahabat ya, untuk sahabat-sahabatku untuk memberikan like, komen, dan subscribe di podcastnya Mbak Ani Lestari tadi ya, Mbak Ari Lestari sahabat ya. Dan dari saya mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan untuk sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.